Salam Pak Ponedi. Salam Pak Hendro. Salam Bu Magda. Selamat hari Minggu. Ya, sama-sama. Mas Arif. Halo, selamat malam semuanya. Malam Bu Aditya. Bu Mahda, Pak Hendro. Iya, malam. Nah ya Pak Hendro, kok enggak kelihatan ya Pak Hendro? Iya, ya bentar. Nah, ini multimedia kita yang dahsyat dan luar biasa yang setiap Iya. malam. Siap jadi kami. Nah, nih di media kita yang melayani kita setiap malam ya, menampilkan cara dan Iya. Lihat. ini enggak 86 ya Pak Hendro? Lagi libur ini. Oh iya libur ya. Andi sudah SMP ya Pak Hendro? Iya, masih SMP sekarang. Oh iya, udah terasa ya. Iya. Nah ini Bulea, shalom Bulea. Apa dia nggak suka? Sama ini Bulea Siwalete. Oh, masuk nih. Ini tinggal tunggu Pak John ya. Kita sudah jam 7 lebih kayaknya ini ya, Pak Hendro, Pak Ponedi. Iya. Shalom Bulea. Bulea. Nah, ini Bulea. Bisa buka video kah Bulea? Halo Ibu Lea. Ada Bu Ingrid bersama Bu Lea ini. Nah, ini Bu Lea buka videonya biar kita bisa saling bertatap muka ya di Zoom. Haleluya, praise the Lord. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam. Ya, selamat malam Pak Hendro, Bu Adece, Pak Jonathan, Malam. Magda, Pak Wongtir, Bu Lea. Pak Hendro, shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Kita bisa mulai ibadah kita malam ini dan kembali kepada koordinator kita. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu ya ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi shalom, selamat malam buat kita semua Ya, dan shalom. selamat minggu buat kita semua. Kita akan mulai ibadah kita ya pada hari ini, hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Sebelumnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan atau berbeban berat, dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor masing-masing agar nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala dan tim doa Gereja CFCC ya Bapak Ibu. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata kita akan bisa memulai ibadah kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kemuliaan hanya bagi Tuhan
Mari kita tepuk tangan buat semua kita umat Praise kesayangan God. Tuhan, orang-orang yang lebih dari pemenang ya. Dan kita sambut host kita malam hari ini yang dahsyat dan luar biasa dipakai Tuhan, yang akan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Kita sambut Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Praise Silakan Pak God. Jonathan. Amen. Ya, terima kasih Bu ADC. Pada malam hari ini, sebelumnya, salam, selamat malam untuk kita semua. Belum. Pada malam hari ini, saya dipercayakan untuk membawakan menjadi host pada ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang dipercayakan kepada saya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus telah hadir pada malam hari ini dan melawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi pada malam hari ini. Berapa banyak kita semua yang hadir pada ibadah Zoom malam hari ini yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan dan mukjizat. Mari kita lambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya semua sudah menerimanya dan menerimanya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan. Haleluya. Ya. Saya akan membacakan susunan acara ibadat Gereja JLCC online via Zoom pada Minggu 9 Juli 2023. Sebagai host, saya sendiri, Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri, worship leader, Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, pembicara, Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, perjamuan kudus, Pak John Sarbunan MA dari Kediri, doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu ADC dari Surabaya, pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya, doa berkat oleh Pak John Sarbunan dari Kediri, dan selesai. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita awali ibadah hari ini, pada malam hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi Tuhan untuk datang bersekutu bersama-sama Tuhan. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau menjadi kesukaan kami Tuhan. Kau menjadi penopang hidup kami Tuhan. Kau menjadi kerinduan di hati kami Tuhan. Sehingga kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Selalu rindu datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir pada Zoom JKI JLCC ini Tuhan. Engkau melawat kami semua Tuhan. Engkau melawat kami semua Tuhan. Engkau melawat kami semua Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan dengan urapan yang ajaib Tuhan. Urapan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga ibadah pada malam hari ini Tuhan disertai, dipenuhi oleh kuasa roh Engkau Tuhan. Dan ibadah malam hari ini menjadi ibadah yang berkenan untuk Engkau Tuhan.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Yang akan melayani Tuhan. Baik hamba-Mu ini sebagai host. Om John yang memberitakan firman Tuhan. Yang menaikkan doa profetik. Yang menyampaikan pengumuman. Dan semua yang melayani kami Tuhan. Melayani ibadah malam hari ini Tuhan. Kita semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Dilawat oleh Engkau, diurapi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Berkati pelayanan ini Tuhan, berkati ibadah malam hari ini Tuhan. Kami naikkan, kami mulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak John Sarbunan. Waktu kami persilahkan. Gak ada suaranya Om. Oke, praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang layak kita sembah, kita tinggikan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini Tuhan bersama-sama. adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu.
Haleluya, sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, gunung batu keselamatan kita selama-lamanya. Praise the Lord. Dan mari kita naikkan pujian berikutnya dengan sukacita. Dia adalah Tuhan kekuatan kemenangan kita. Haleluya. Amen. Mari semuanya kita sama-sama. Haleluya. Jadi dari pemenang, katakan. Dari pemenang dalam segala perkara. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh yeah, kami lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dengan sukacita katakan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Dengan sukacita malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa untuk firman Tuhan ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kediri, dan nanti kepada sahabat kita kekasih Tuhan setelah firman Tuhan disampaikan, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Haleluya. Terima kasih Pak Jo. Yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu sungguh indah Tuhan. Seperti pujian yang telah kami dengarkan tadi Tuhan. Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Kita lebih dari pemenang ya Tuhan. Ya Yesus. Segala situasi apapun Tuhan, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Dan kami tidak akan takut apapun badai hidup yang menimpa kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu Yes. menanggung segala beban kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kami jalan keluar. Amin. Dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya ya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan Haleluya. tumbuh semakin kami akan melakukannya ya Tuhan. Ya Yesus. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Nya Pak John yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan urapi hamba-hamba-Nya ini ya Tuhan. Ya. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Yes. Dan firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami terima Tuhan firman-Mu dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Ibu Magdalena dari Kediri yang sudah menaikkan doa ya. Sebelum firman Tuhan disampaikan. Haleluya. Shalom buat semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya malam ini. Kita akan menikmati firman Tuhan dalam sebuah tema yang menjadi fokus kita malam ini adalah rahasia hidup damai, sejahtera, dan bahagia ya saudaraku. Siapakah orang yang tidak merindukan hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, dan bahagia? Semua kita tentu berkata, iya, aku membutuhkan damai sejahtera dan aku membutuhkan hidup yang berbahagia. Siapapun dia orangnya, dimanapun dia berada, dari latar belakang suku, bangsa, agama manapun, semua umat manusia dalam hidup ini membutuhkan yaitu hidup damai, sejahtera, dan bahagia, saudaraku ya. Untuk menikmati damai, sejahtera, dan bahagia, kita akan lihat sebagai pengantar pada malam hari ini. Kita akan bacakan lebih dahulu nats bacaan Alkitab kita terambil dari Yesaya 48 ayat yang ke-18, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo, dipersilakan. Oke, Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata dalam Yesaya 48 ayat 18,
Firman Tuhan berkata malam ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, bukan perintah manusia, tapi ini adalah perintah Tuhan. Asal engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, asal engkau memperhatikan firman Tuhan, asal engkau memperhatikan ketetapan-ketetapan Tuhan, asal engkau memperhatikan hukum-hukum Tuhan, asal engkau memperhatikan jalan-jalan Tuhan, asal engkau memperhatikan apa yang menjadi isi hatinya malam hari ini, maka yang pertama, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat saudaraku ya, damai sejahtera dan kebahagiaan itu adalah dambaan hidup semua orang di bumi ini. Amin, saudaraku ya. Dari berbagai macam kalangan, suku bangsa, ras, agama manapun, saudara-saudaraku, dia sangat mendambakan yang namanya damai sejahtera dan kebahagiaan. Itu adalah dambaan hidup semua orang di bumi ini. Amin. Dan itu hanya didapat di dalam seorang yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan ya, dan itu hanya didapat di dalam Yesus. Di luar Yesus apakah ada damai sejahtera? Jawabannya tidak ada. Di luar Yesus apakah ada kebahagiaan? Jawabannya tidak ada, saudaraku. Jadi ukuran seseorang memiliki damai sejahtera dan hidup berbahagia atau kebahagiaan adalah ketika dia memperhatikan, saudara-saudara memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Dengan mata engkau melihat, mengamat-amati. Engkau sedang memperhatikan. Dengan telingamu engkau mendengar. Dengan seksama, dengan serius, engkau juga sedang memperhatikan. Dengan hati yang mencintai Tuhan, hati yang terbuka, engkau menerima firman Tuhan yang masuk dalam hatimu. Engkau juga sedang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dan dengan pikiran engkau fokus, konsentrasi kepada firman Tuhan yang disampaikan, engkau juga sedang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Maka dua hal ini engkau layak mendapatkannya, yaitu hidup dalam damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, dan yang kedua, engkau menikmati kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang mendambakan, saudara-saudara, damai sejahtera dan kebahagiaan. Nah, kita akan lihat lebih lanjut, saudaraku. Dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita dapati ada tiga kebenaran. Tiga kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui rahasia hidup, damai sejahtera dan kebahagiaan. Kita akan lihat langkah-langkahnya, kita akan bongkar malam hari ini berdasarkan ayat-ayat ini, sebuah rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Mari kita lihat rahasia yang pertama, siapakah orang yang layak mendapatkan hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Yang pertama itu bernama perhatikan firman Tuhan Yesus yang ada tertulis di dalam kitab suci. Amin, saudaraku. Kitab suci, kitab Taurat Tuhan, Taurat Musa, yang Musa sendiri juga menulis tentang perkataan firman Tuhan Yesus itu. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-34. Yohanes 10 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu adalah Allah. Bagi orang dunia berkata, tidak mungkin kamu adalah Allah. Ini adalah kebenaran yang Yesus katakan kepada kita sekalian. Asal saja engkau memperhatikan firman Tuhan. Jadi saudara P yang pertama bernama perhatikan firman Tuhan yang Yesus, saudaraku,
sampaikan ada tertulis di dalam kitab suci itu. Jadi P yang pertama, supaya saudara-saudara dan saya bisa hidup berbahagia dan mengalami saudaraku damai sejahtera adalah perhatikan firman Tuhan. Amin saudaraku ya. Perhatikan firman Tuhan Yesus. Itu ada tertulis di mana saudaraku? Tertulis di dalam kitab suci, kitab Taurat Musa, di dalam perjanjian lama, dan juga di dalam kitab Injil, dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudaraku ya. Itu adalah saudaraku kitab suci, saudara Tuhan ya. Karena kitab suci Alkitab kita ini ada dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ditulis dalam perjanjian lama adalah nabi-nabi, yang tulis di dalam perjanjian baru adalah rasul-rasul. Jadi semua ini adalah firman Tuhan, saudaraku. Tuhan ingin malam ini kalau benar engkau dan saya mendambakan hidup berbahagia dan saudara-saudara bisa mengalami, saudaraku ya, yang itu damai sejahtera, maka kunci yang pertama engkau harus punya yang P yang pertama, yaitu perhatikan firman Tuhan. Amin. Perhatikan saja, saudaraku. Alkitab berkata, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Apa maksudnya ada tertulis itu? Ada tertulis supaya engkau bukan cuma melihat saja, engkau bukan cuma mengamati saja, tapi engkau terus memperhatikan firman itu, engkau terus memikirkan firman itu, engkau terus memperkatakan firman itu. Itu adalah orang yang memperhatikan firman Tuhan Yesus yang ada tertulis dalam kitab suci. Katakan amin. Haleluya. Siapa percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Yang percaya lambaikan tangan. Siapa percaya firman itu adalah Allah sendiri? Yes, perhatikan itu saku. Karena apa yang kau perhatikan itu akan sangat menentukan masa depanmu, akan sangat menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa jatuh, engkau bisa bangkit, engkau bisa sehat, engkau bisa sembuh, tergantung apa yang engkau perhatikan. Kalau engkau suka memperhatikan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan damai sejahtera engkau miliki dan kebahagiaan engkau dapatkan. Katakan amin. Itu akan datang seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu datang seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu yang Tuhan ingin engkau lakukan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Dan siapakah orang yang layak menerima damai sejahtera dan kebahagiaan? Dia adalah orang yang memiliki P yang kedua. P yang kedua bernama perhatikan kepada siapa firman itu disampaikan. Itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-35. Yohanes 10 ayat yang ke-35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Amin, saudaraku. Jikalau mereka kepada siapa, perhatikan baik-baik, kepada siapa firman itu disampaikan, artinya yang Tuhan ingin supaya engkau ingin mendapatkan hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan, maka engkau punya P yang kedua. P yang kedua bernama perhatikan kepada siapa firman disampaikan. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita masih mendengar firman Tuhan malam ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan setelah itu firman Tuhan disampaikan untuk kita terima, kita dengar, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, saudara masih ingat anugerah itu saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Salah satu itu adalah opportunity. Itu adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, jangan engkau sia-siakan. Kalau masih ada kesempatan engkau dengar firman Tuhan, kenapa tidak? Daripada engkau mendengarkan perkataan-perkataan orang berdosa, perkataan-perkataan orang fasik, perkataan-perkataan orang-orang yang tidak genah, orang-orang yang tidak berkenan, itu membuat hati saudara terluka, membuat hati saudara mulai takut, membuat hati saudara putus asa, membuat engkau hidup dalam kebimbangan, dalam ketidakpastian. Maka sudah saatnya malam hari ini, kalau
Kalau engkau ingin mengalami rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan, maka engkau harus punya P yang kedua. P yang kedua itu adalah perhatikan kepada siapa firman disampaikan. Itu adalah anugerah Tuhan. Kepada siapa kalau bukan kita sendiri? Kepada saudara dan saya firman ini disampaikan. Dan siapa yang menyampaikan firman ini adalah Allah sendiri melalui instrumennya, yaitu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini, yang Tuhan pakai sebagai corong Allah, menjadi lidah Allah, penyambung lidah Allah untuk menyampaikan firman. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, gunakan anugerah ini dengan sebaik-baiknya, supaya pada waktu masanya tiba, pintu anugerah ditutup, tidak ada lagi kesempatan, engkau tidak menyesal, saudaraku. Orang akan menyesal ketika dia tahu pintu anugerah sudah ditutup, kesempatan sudah tidak ada lagi. Dia menangis, dia berseru, berteriak dengan hati yang hancur, dengan penuh penyesalan. Dia berkata, Tuhan beri aku kesempatan, aku mau beribadah dengan segenap hati, aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bahkan aku mau membuka rumahku untuk tempat kebaktian. Tapi hari itu sudah tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi, saudaraku, apapun yang saudara upayakan sudah tidak mungkin lagi. Nah, mumpung masih ada kesempatan hari ini, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Yang lalu kita sudah pelajari tentang seorang yang bernama saudara-saudara Esau. Esau dia menganggap hak kesulungannya itu remeh. Dia memandang rendah hak kesulungan. Dia tidak menghargai anugerah Tuhan yang memberikan dia hak kesulungan. Dia menjual itu hak kesulungan kepada adiknya yang bernama Yakub. Dan Yakub tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia langsung mengambil kesempatan itu dan dia langsung berikan semangkok kacang merah hanya gara-gara lapar, gara-gara perut nggak tahan. Dia menjual hak kesulungannya gara-gara semangkok kacang merah. Saya berdoa supaya malam hari ini jangan ada satupun yang menukarkan imanmu kepada Yesus hanya gara-gara semangkok kacang merah, saudaraku. Semangkok kacang merah itu bisa menggambarkan harta dunia yang menggiurkan saudara, atau menggambarkan seorang pria yang tampan, atau seorang wanita yang cantik, tapi ujung-ujungnya engkau tidak dibawa mengenal Kristus, malah menyesatkan engkau, sehingga akhirnya engkau binasa. Ketika engkau menyesal, minta Tuhan beri engkau kesempatan, sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang ini waktunya, saudaraku. Mumpung pintu anugerah masih terbuka, kesempatan masih ada, ayo kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk kita mencari Tuhan, untuk beribadah. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Orang tidak melayani, engkau tetap setia melayani. Nah, orang-orang demikian, mereka mengerti rahasia hidup, mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tahu endingnya, mereka tidak akan pernah menyesal. Katakan amin. Orang-orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, saudaraku, mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan kebahagiaan, saudaraku, dan ujung-ujungnya mereka kehilangan keselamatan, mereka binasa, saudaraku. Mumpung masih ada kesempatan, ayo kita giat bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang cinta Tuhan dan yang mau setia pada Tuhan Yesus sampai akhir hidupmu? Lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Siapakah dia? Dia adalah orang yang punya P yang ketiga. P yang ketiga itu apa, saudaraku? Bernama perhatikan teguran Tuhan bagi orang yang menuduh Yesus itu menghujat Allah. Apakah Yesus menghujat Allah? Tidak, saudaraku. Ya, ini tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Farisi. Mereka sangat, saudaraku, benci kepada Yesus. Mereka menuduh dia, mereka mengata-ngatai hal yang jahat pada dia. Padahal Yesus tidak melakukan seperti yang mereka katakan itu. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-36. Yohanes 10 ayat yang ke-36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Amin. Amin. Masihkah kamu berkata kepada Dia, yaitu Yesus, yang dikuduskan oleh Bapa, Bapa di surga, dan yang telah diutusnya, Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini, engkau menghujat Allah.
Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah teguran Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi rahasia orang-orang yang mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidupnya, mereka harus membuka hati dan bersedia menerima teguran Tuhan. Kalau aku salah, Tuhan ampuni aku. Kalau aku salah, tegur aku supaya aku tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Supaya aku berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu orang yang rendah hati, yang mau ditegur Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sehingga apa yang terjadi ketika dia rela hati dan bertobat, dia mendapatkan hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin. Seorang wanita pelacur bernama Maria Magdalena, ketika dia sadar Yesus menegur dia, dan dia mulai meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan glamornya, kehidupan dalam dosa, kenajisan yang menjijikkan, persinahan, persabulan. Dia tinggalkan dosa itu dan dia hidup dalam kebenaran. Akibatnya dia beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan. Dan tahukah saudara, orang yang pertama kali menyaksikan Yesus bangkit adalah wanita ini, perempuan yang orang bilang ini wanita pelacur, ini orang yang menjijikkan, orang kotor, orang najis, tidak pantas datang ke bait Allah, tidak pantas datang kepada Tuhan. Tapi Yesus mencintai orang berdosa, namun dia benci perbuatan orang itu. Katakan amin. Jadi wanita pelacur ini, wanita berdosa ini adalah gambaran kita semua, saudara-saudaraku, yang seringkali melacur, saudaraku, dengan kita seringkali membagikan cinta kita kepada, bukan cuma kepada Yesus, tapi cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada hal-hal yang menjadi kesenangan kita, saudaraku, sehingga kita lupa waktu beribadah, kita lupa waktu untuk beribadah, kita lupa waktu untuk menyembah Tuhan, kita lupa waktu untuk melayani Tuhan, saudaraku. Ini yang namanya pelacur, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mencintai orang-orang berdosa, namun Tuhan, seangkasa Tuhan benci perbuatan orang itu, ya. Mari kita lihat apa hasilnya bagi orang-orang yang mengerti rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara perhatikan baik, dia adalah Allah. Dalam hal apa? Yesus menyebut dia adalah Allah dalam hal sifat ilahinya, saudaraku, ya. Karena Allah yang sesungguhnya adalah pribadi, dia Tuhan Allah kita itu, saudaraku. Dan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia memiliki sifat-sifat ilahi, seperti kasihnya, seperti kesabarannya, seperti kesetiaannya, seperti ketaatannya, saudara-saudara, seperti kekudusannya. Saudara-saudara, kalau orang tidak setia, dia tidak punya sifat ilahi di dalam dirinya. Saya berdoa supaya malam hari ini Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rahasia untuk memiliki hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan, saudara, salah satu kunci adalah engkau memiliki yang namanya kesetiaan. Saudara kasih Tuhan, tidak ada kesetiaan yang mengkhianati hasilnya. Orang yang setia, Bapak Ibu, disayang Tuhan, dan orang yang setia tentu dia akan memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Lalu ending yang terakhir, orang yang setia dia pasti diselamatkan Tuhan. Amin. Jadi kasih Tuhan, ini suatu pernyataan Tuhan jelas, saudaraku, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, saudaraku. Allah yang dimaksud ini adalah Allah kecil, saudaraku, ya, bukan berhala, tapi kita ini adalah orang-orang yang serupa dengan Yesus dalam hal sifat ilahinya, saudaraku. Seperti pengampunan, seperti Yesus bisa mengampuni orang yang berdosa, kita juga mampu mengampuni orang yang berdosa, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu berat, meskipun itu sudah terlalu pahit yang kau alami ini. Tapi kalau kau memiliki sifat ilahi, kau pasti bisa melakukan itu. Yang percaya katakan amin. Sehingga hatimu ayem adem tentrem. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayem sopo, putrane Gusti Yesus. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Ini dia. Bagi orang percaya pada firman Tuhan, dia tahu bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Semua yang ditulis oleh manusia, para wartawan, penulis hebat itu bisa batal semuanya. Bahkan hukum-hukum yang ditulis oleh ahli-ahli hukum, semua bisa batal. Tapi yang namanya firman Tuhan tidak dapat dibatalkan. Haleluya. Inilah hasil dari orang yang mengerti rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-35.
Yohanes 10 ayat yang ke-35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Amin. Amin. Saudara, ada perhatikan ya, disebut Allah. Bahkan tadi saudara yang kasih Tuhan, itu menyebutkan bahwa kitab suci, saudaraku ya, tidak dapat dibatalkan. Itu yang pertama tadi saudara, dikatakan dalam ayat 34, bahwa kamu adalah Allah. Maksudnya itu selain kita memiliki sifat ilahinya, cara berbicara juga seperti Allah, suatu ya. Jadi orang-orang yang mengerti bahwa di dalam dirinya adalah karakteristik ilahi, sifat ilahi, dia diciptakan serupa dan segambar dengan Yesus, dengan Bapa di sorga, maka yang diucapkan dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan firman, bukan perkataan-perkataan gosip, bukan perkataan-perkataan hoax, saudaraku, tapi perkataan-perkataan firman. Waktu engkau susah, engkau perkatakan firman Tuhan, itu artinya engkau adalah Allah yang selalu berbicara, menyampaikan firman-Nya, saudaraku ya. Dan apa yang kau ucapkan dengan hati yang percaya, itu akan terjadi. Amin. Karena di mulut kita ini ada kuasa. Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dia berfirman, jadilah terang, terang jadi. Jadilah bulan, bintang, cakrawala, semuanya jadi. Dia hanya berfirman saja, semua jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kun fayakun sud, langsung jadi. Saudara kasih Tuhan, itulah Allah kita. Dan Tuhan ingin kita sebagai wakilnya Allah di bumi ini. Kita adalah manusia Allah, the man of God. Kita juga berkata-kata seperti Allah. Jangan ada perkataan-perkataan kosong, perkataan-perkataan yang hambar, apalagi perkataan-perkataan sia-sia atau perkataan-perkataan kotor, saudaraku. Jangan ada pada mulut saudara. Kalau itu ada pada mulut saudara, maka sudah bisa dipastikan engkau pasti kehilangan damai sejahtera. Engkau pasti kehilangan kebahagiaan. Karena itu jaga mulut baik-baik, supaya apa yang keluar dari mulutmu itu adalah firman Tuhan. Ucapkan firman itu, maka saya percaya engkau akan meng-create sesuatu. Engkau sedang menciptakan sesuatu di alam roh, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dari yang mustahil bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu maksudnya kamu adalah Allah ya. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti kamu adalah Allah dan kita minta disembah, tidak. Yang layak disembah adalah Tuhan, dan tugas kita adalah menyembah Dia. Kita adalah worshiper, kita adalah seorang penyembah Allah. Amin. Haleluya. Dan kamu adalah Allah, maksudnya itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi kita juga bertindak dengan otoritas Allah, dengan kuasa Allah untuk menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan setan. Amin, saudaraku. Dan ini adalah tugas kita sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ya, kita lihat dari rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Siapakah orang yang mengerti rahasia ini? Nah, dia punya hasilnya yang ketiga ini adalah orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia dapat mengenal Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu adalah anak Allah. Bukan berarti anak Allah itu Bapa Allah, nikah dengan Allah ibu, lalu punya anak namanya Allah-Allah. Anak Allah, tidak begitu saudaraku ya. Saudara kasih Tuhan, juga itu adalah sebutan gelar yang dimiliki oleh Yesus aku. Dan sama juga dengan sebutan anak kunci. Masa bapak kunci menikah dengan ibu kunci lalu punya anak namanya anak kunci. Enggak begitu saudaraku ya. Demikian juga anak emas, anak tangga, anak panah dan seterusnya saudaraku. Anak Allah itu adalah sebutan, sebuah gelar kehormatan yang dimiliki oleh Yesus. Ya, seorang penguasa atas langit dan bumi. Dia layak. Memang sebagai manusia dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat tadi ayatnya sudah dibaca belum? Yohanes 10 ayat 36. Yohanes 10 ayat yang ke-36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Amin. Amin. Aku anak Allah. Itu adalah sebuah pernyataan yang luar biasa yang Yesus sampaikan.
Maksudnya apa? Yesus berkata, aku adalah anak Allah, supaya engkau dan saya yang percaya pada firman Tuhan, kita belajar mengenal siapa Yesus. Bahwa Yesus ini memiliki gelar sebagai anak Allah, saudaraku, ya. Dan saya percaya anak Allah yang telah menebus dosamu dan dosaku, dia telah mati di kayu salib, menumpahkan darahnya, supaya engkau dan saya yang berdosa diampuni, engkau dan saya yang sakit disembuhkan, engkau dan saya yang harus binasa diselamatkan. Oleh karena curahan darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib itu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Malam hari ini renungkan firman Tuhan ini. Kalau saudara-saudara ingin mendapatkan rahasia hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan, lakukan 3 hal ini. 3P ini, perhatikan apa yang harus engkau perhatikan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan hasilnya kita sudah dengar malam ini. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Haleluya, siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Imani, siapkan roti. Saudara-saudara, imani ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus sendiri. Ini adalah daging dari Kristus sendiri. Dan ketika engkau makan roti ini, itu engkau sedang memakan dagingnya Yesus, tubuhnya Yesus. Bukan berarti orang Kristen disebut kanibal, ya. Tidak, tapi ini adalah sebuah peringatan kita memperingati kematian Yesus, saudaraku, ya. Dan Yesus berkata, dia adalah roti yang turun dari sorga yang memberikan hidup bagi umat manusia sampai percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami telah melihat bukti kasih-Mu waktu Yesus mati di kayu salib. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Mari pegang cawan pengucapan syukur. Anggur Telah ini. kulihat. Haleluya. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari saudara-saudara yang sakit, engkau minum. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Mari yang percaya, engkau minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Lukas Krisnanto akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Di malam hari yang indah ini, kami sudah menerima berkat firman-Mu buat kami ya Tuhan. Rahasia hidup damai sejahtera dan bahagia dalam kehidupan kami. Kami harus memperhatikan akan firman-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk benar-benar kami memperhatikan setiap kata kalimat firman yang disampaikan buat kami, agar supaya hidup kami penuh damai sejahtera dan bahagia.
bahkan yang Kau inginkan juga di dalam kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Kami juga harus memperhatikan kasih dan anugerah yang sudah Kau banyak berikan dalam kehidupan kami. Itulah yang kami benar-benar kami terima dengan yakin percaya bahwa dengan kasih anugerah-Mu itulah Engkau memberikan kehidupan kami penuh hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Bahkan Engkau juga mengajarkan kepada kami agar hidup kami hidup penuh damai, sejahtera, dan bahagia. Kami diingatkan dan ditegur dan dinasihati supaya hidup kami agar terlepas dari segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menegur dan menasihati kami agar kami tidak berbuat salah, bahkan tidak berbuat dosa-dosa lagi, pelanggaran dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami juga mengucap syukur terima kasih melalui persekutuan kami, melalui tubuh dan darah-Mu inilah Tuhan. Tubuh-Mu yang sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib, membuktikan bahwa Engkau begitu sangat mengasihi kami, mencintai kami. Dan darah-Mu yang sudah tercurah buat kami imani, yakin, percaya bahwa Engkau sudah menghapus segala dosa-dosa, segala pelanggaran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan berbuat dosa lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah benar-benar itu tertanam terus di dalam hati kami, bahkan di dalam kesehari-harian dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami harus menjaga kekudusan, kami harus menjaga kesucian di dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, bahkan dalam tingkah laku langkah kami ada hidup di dunia ini, Tuhan. Semua biarlah terang Kristus, cahaya Kristus, pelita Kristus itu ada kembali yang baru dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Pastor Jan Sarbunan yang begitu setia memberkati kami setiap hari melalui firman-firman-Mu yang baru yang Kau taburkan kepada kami ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih heran, lebih dahsyat lagi. Tambahkan hikmat, marifat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan, agar banyak ilmu-ilmu pengetahuan firman-Mu yang baru Kau berikan kepada kami setiap hari, agar kehidupan iman percaya kami terus bertumbuh, berbuah, dan menjadikan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya di dalam keluarga Pastor John Sarbunan. Demikian pun juga kami yang hadir pada malam hari ini. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu tetap terus bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kembali kepada host kita, Pak Yonatan Ponidi. Tuhan berkati Pak Lukas ya. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas telah berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga untuk Ibu Magdalena yang berdoa sebelum firman Tuhan. Terima kasih Om John telah memberkati kami dengan firman-firman yang begitu dahsyat, begitu menerangi hidup kami. Haleluya. Kita telah menerima perjamuan kudus, telah menerima tubuh dan darah Kristus. Darahnya menyucikan dosa kita, tubuhnya menggantikan dosa-dosa kita. Tiba waktunya kita akan menaikkan ya, dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu ADC. Silakan Ibu ADC
Ya, terima kasih host kita yang dahsyat dan luar biasa dipakai Tuhan, Bapak Yonatan Ponidi. Kita akan menaikkan doa profetik dan kita akan merespon dengan berkata, saya terima atau I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi bangsa. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CRC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CRCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu ADC dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu ADC. Terima kasih Ibu ADC telah menaikkan doa profetik bagi kita semua, bagi bangsa, negara, dan bagi gereja kita GKI CLCC. Tuhan memberkati Ibu. Dan selanjutnya kita mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya. Waktu dan kesempatan persilakan kepada Ibu Lea Siwalete. Silakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jonathan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Baik, saya akan menyampaikan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC yang dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan yang berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah CLCC Zoom live streaming. Maka gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan. Dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan. Saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host, musik, worship leader, multimedia, doa petik, dan pengumuman. Tolong dijadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul, dan tugas nomor berapa. Setelah ini, isi datanya harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, atau subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Juli 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 10 Juli, anak Candy, putri dari Bapak Romli, Haluman Lubis, Surabaya. Tanggal 10 Juli juga Pak John, hari Senin Pak John, tanggal 11 ya mungkin ya. Ibu Ingrid, istri dari Pak Yohanes, ulang tahun juga dari Surabaya. Tanggal 18 Juli, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 21 Juli, Ibu Tini Chandra dari Lasem, Ibu dari Ibu Indriani Sidoarjo. Tanggal 24 Juli dari hari ulang tahun gereja CLCC. Tanggal 29 Juli, Bapak Bruni Tiko Alu dan Ibu Rosalin Suma dari Jerman, hari ulang tahun pernikahan yang ke-57 tahun. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Kami kembalikan ke Pak Jonathan. Terima kasih. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Lea Siwalete, SAK dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lea bersama Michael ya. Amin. Terima kasih. Ibu Lea telah menyampaikan pengumuman malam ini. Tuhan memberkati Ibu. Amin. Terima kasih Pak Jonathan. Sebelum kita menerima doa berkat dari Pastor John Sarbunan, saya selaku host mohon maaf jika ada kekurangan, masih belajar dan terus belajar untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih untuk semua yang melayani pada malam hari ini. Ibu Magdalena dari Kediri, Bu ADC dari Surabaya, Pak Lukas dari Lawang, terus dari Sidoarjo, Bu Lea dari Surabaya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pastor John Sarbunan untuk kita menerima doa berkat dari Tuhan. Ya, sebelum doa berkat, Ibu Lea akan menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus. Mungkin nanti Pak Hendro bisa tampilkan lewat Google ya. Halo Bu Lea.
Oh, oke, mungkin belum memungkinkan ya. Mulia menyanyikan sebuah pujian. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Saudara-saudara yang punya pergumulan silakan langsung kirim ke layar chat monitor. Malam ini sudah masuk Ibu Weli Hukubun telah mengirimkan permohonan doa ya untuk kedua cucunya baik Arsenio dan juga Aldo ya. Yang lain bisa menyusul sambil saya doakan satu-satu pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu nanti terutama koordinatornya memperhatikan siapa-siapa yang belum didoakan, langsung kasih tahu saya ya supaya saya bisa mendoakannya. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kuasa dan kemuliaan-Mu turun untuk semua yang hadir pada malam ini, yang sudah datang beribadah dengan segenap hati, yang sudah melayani Tuhan, dengan sepenuhnya. Tuhan memberkati sahabat-sahabat terkasih kami malam hari ini. Berkati Ibu ADC dan keluarganya. Berkati Pak Jonathan, Ponidi dan Bu Magdalena dan keluarganya. Berkati Ibu Lea Siwalete dan keluarganya dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Hendro dan keluarganya, berkati Ibu Siang Liang dan keluarganya, berkati Pak Wongtir dan keluarganya, berkati Ibu Marta dan keluarganya, berkati juga Ibu Sinta dan keluarganya, berkati juga Ibu Weli Hukubun dan keluarganya, berkati Adik Gasa dan orang tuanya, berkati juga Pak Lukas Krisnanto dan keluarganya, berkati juga pemilik Galaxy Tab A8 dan keluarganya. Oh Tuhan Yesus, malam ini Engkau memberkati anak-anak kami juga, baik itu Yohan, Cindy, dan James. Tuhan berkati semua yang hadir pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Oh Jesus, memberkati Pak Hendro dan keluarganya juga malam ini. Aku berdoa malam hari ini tidak ada satu pun yang luput dari kasih dan kuasa-Mu mengalir atas mereka. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, tanda Engkau berserah, tanda Engkau terima kuasa Tuhan malam hari ini. Terima di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit mulai dari bagian kepala, yang sakit migrain, yang sakit dalam nama Yesus, pusing-pusing, yang sakit vertigo di dalam nama Yesus. Berkata hari ini, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Yesus. Engkau terima mujizat yang terjadi, yang sakit di bagian dada, di bagian perut, di bagian jantung, bagian paru-paru, yang juga di bagian ginjal, bagian liver. Dalam nama Yesus, kami doakan malam hari ini kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan engkau. Yang sakit di bagian tulang-tulang, yang linu, yang sakit di bagian lututnya di dalam nama Yesus. Engkau terima mujizat ajaib sedang mengalir malam hari ini. Engkau terima dalam nama Yesus. Pak Wang, engkau terima. Ibu Marta, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukuman, engkau terima. Semua yang sakit malam ini, engkau terima mujizat kesembuhan terjadi atas tubuhmu. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Pak Jonathan Ponidi bersama dengan Ibu Magdalena. Dalam nama Yesus. Hari ini semua yang hadir aku berkata dalam nama Yesus. Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Lia juga sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Siang Liang juga disembuhkan Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Pak Wongtir juga disembuhkan Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus. Aku berkata malam hari ini akan ada terobosan-terobosan yang ajaib di dalam keuanganmu, di dalam ekonomimu, di dalam bisnismu, di dalam karirmu, di dalam pekerjaanmu, bahkan juga dalam pelayananmu. Tuhan pakai engkau dengan luar biasa, engkau akan berjalan dalam kuasa dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ajaib Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih malam ini kami doakan. Saat ini Ibu Ong Gyokim sembuh, Ibu Rosalin sembuh, Ibu Nyo di Nganjuk, Cino sembuh, Ibu Monica sembuh. Dalam nama Yesus, kami doakan malam ini juga ya Tuhan, Ibu Ratna Marlina sembuh. Dalam nama Yesus, Pak Darmawan Lim, Engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Yanto juga Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Ibu Joyce Putirai, Engkau sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Warni Utami, Engkau sembuh. Ibu Linda Effendi, Engkau sembuh. Juga Ibu Desi, Engkau sembuh. Siapa yang sakit malam ini, sudah Tuhan sembuhkan engkau. Haleluya, haleluya. Oh Pak Frans Angki Kuara juga Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara terkasih Tuhan, kita satu dalam doa. Berdoa untuk cucu Ibu Weli Hukubun, anak Arsenio dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Aku berkata engkau tidak pusing-pusing lagi. Engkau tidak muntah-muntah lagi. Engkau tidak jatuh lagi. Engkau kuat. Kuasa Tuhan menyembuhkan
kehidupan Engkau berbicara dengan jelas, berbicara dengan lancar, Engkau bisa berkomunikasi dengan baik di dalam nama Yesus. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Demikian juga dengan anak Aldo, cucu Ibu Weli Hukubun, dalam nama Yesus. Engkau punya masa depan penuh harapan, dan Tuhan sudah menolong dia mengikuti untuk tes dari pertama sampai pada saat terakhir, yaitu hasil Pantofir. Kami yakin Pantofir akan menghasilkan hasil yang baik dan menyenangkan, bahwa anak Aldo sudah diterima menjadi anggota Polri. Makasih, berkati cucu yang lain, baik kasih Tuhan sembuhkan, pulihkan dia, berkati studinya, berkati Pak Wahyu Kubun dan Ibu Sinta dalam usaha mereka, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berkata saat ini juga Tuhan sudah menolong saudara-saudara terkasih kami, dan juga untuk anaknya dari Pak Lubis, ya Tuhan, anak Keren, Engkau sudah sembuhkan dia sehingga dia bisa bicara lancar. Oh Tuhan, anak dari Ibu Nini Rawati, cucu, Tuhan sudah sembuhkan dia, ya Tuhan. Anak Dave Samuel, di dalam nama Yesus dia boleh berbicara dengan lancar dalam nama Yesus. Demikian juga dengan, ya Tuhan, putri dari Ibu Rosalin, Pak Brody, Tuhan sembuhkan Ibu Sandra sehingga dia bisa bicara lancar, berkomunikasi dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong untuk kebaktian besok pagi, semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati. Dan besok Tuhan urapi Pak Darmawan Lim yang akan juga menyampaikan firman Tuhan, urapi dia Tuhan. Dia membawa satu jiwa untuk Tuhan, upahnya besar di sorga. Terima kasih, kami akan berpisah malam hari ini satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, pekerjaan, karir, bisnismu, bahkan terlebih lagi diberkatilah pelayananmu. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Tuhan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Engkau akan naik terus dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kuat dan tidak akan lemah. Engkau akan sehat dan tidak menjadi sakit. Engkau akan menang dan tidak akan kalah. Engkau akan berhasil dan tidak akan gagal. Engkau akan mengalami kemunculan dan bukan kemalangan. Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor di dalam nama Yesus. Engkau lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, semua yang sudah datang beribadah dan melayani Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Semua yang hadir malam hari ini, yang mengerti rahasia hidup untuk memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan, semuanya mendapatkan di dalam nama Yesus, karena mereka memperhatikan 3 hal yang tadi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga kebaktian hari besok, kebaktian sepanjang minggu ini, kebaktian sepanjang bulan ini, kebaktian sepanjang tahun ini, berkati dalam nama Yesus. Aku berkata Tuhan akan melipat gandakan jiwa-jiwa, bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, bukan cuma ribuan, tapi akan ada jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu terjadi dalam pelayanan CLCC. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemuliaan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Terima kasih pelayanannya sama-sama Weli, Pak Lukas, Terima kasih Pak Pak DC, Ponidi, Pak Jonathan Ponidi, Bu Cinta, Magdalena. Bu Weli, Berkati ya, Buya, Buya, si Balete, Pak Walter, Pak Lukas, Pak Jaja, dan semuanya. Pak Lukas, dan berkati Pak pemilik. Ponidi, Oh, Magda, Kelas John, SMK 8 ya, Tuhan berkati dia juga. semua. Amin, semuanya Tuhan berkati. Salam Pak Lukas, Pak Nana ya. Buat adik Kesia, Billy, adik Kesia Temi juga. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, God bless you all. Ya, selamat malam semuanya. Pak Wangtir, Tuhan berkati. Salam buat Ibu ya. Selamat malam teman-teman. God bless you all. Bye-bye.